Baik, selamat berjumpa lagi kawan-kawan semua di podcastnya AB Channel TV. Kali ini kami kedatangan tamu, ini sahabat saya kebetulan. Nah ini beliau ini Kang Ilham Nur Hidayat atau panggilannya Baung. Nah ini kebetulan beliau ini Bacaleg. Partai Buruh Dapil 3 ya Kang ya. Dapil 3 Kabupaten Majalengka meliputi Kecamatan Sumberjaya, terus Talasa, Sinangwangi, Rajagaluh dan Leuwi Munding. Oke. Nah, teman-teman semua kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Kang Ilham ini masih muda nih. Saya dengar-dengar juga beliau ini aktivis buruh yang tergabung di salah satu serikat pekerja ya Kang ya. Kemudian sekarang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Majalengka. Semoga terpilih Kang. Amin. Walaupun sekarang masih bacaleg. Belum daftar calon tetap. Masih ada proses lagi ke DCT, daftar calon tetap. Benar. Kang Ilham, dari mana asal Kang Ilham teh? Kalau saya dari Blok Jumat, Desa Loji Kobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Pak. Oh, masih orang Sumberjaya, orang Bongas. Loji Kobong. Loji Kobong mah loba pabrik Kang euy. Nah, loba pabrik Loji Kobong mah. Kemarin baru pilihan kuunya. ya, Calona ya 2, ada Salama. Ada 2 yang menang Kang Tatanya. Ya. Kang Tata incumbentnya Pak Eman kalah ya, 2 Ya. kalah. Oke. Kang Ilham, apa nih yang mengilhami? Ilham. Sama kayak namanya. Kang Butut sama kayak namanya Ilham. Yang mengilhami Kang Ilham. Kang Ilham untuk masuk ke Partai Buruh, Kang. Saya melihat Partai Buruh ini Partai Buruh itu adalah dari namanya aja kan Partai Buruh gitu. Jadi saya harap partai ini benar-benar rumah terbaik untuk buruh gitu. Karena selama ini ya perjuangan buruh itu sangat terjal. Terus kita juga kan memang memperjuangkan hak-haknya untuk buruh, kesejahteraan buruh itu mereka yang masih mendapatkan upah. Jadi buruh kita nggak cuma hanya untuk karyawan pabrik, tapi untuk buruh tani, terus untuk juga yang tenaga honorer itu dan kaum masyarakat menengah ke bawah lah. Jadi dari situ saya lihat Partai Buruh ini memang baik dan akhirnya saya masuk untuk di Partai Buruh. Oke. Dulu sedikit cerita deh Kang. Dulu waktu ini kan dulu kerja di salah satu pabrik ya di Loji Kobong ya. Dulu tergabung di salah satu serikat pekerja ya kalau tidak salah SPN. Nah, ini tentu saya pikir bahwa ketika Kang Ilham masuk ke Partai Buruh itu domain Kang Ilham atau mungkin perjuangan Kang Ilham ini akan memperjuangkan buruh mungkin ya ke sana. Merupakan hak buruh dan seterusnya lah turunannya gitu. Nah, waktu zaman jadi karyawan itu suka dukanya jadi karyawan, jadi buruh itu gimana Kang? Untuk kita berbicara Majalengka dulu ya, karena saya di Majalengka. UMK di Majalengka itu memang sangat memprihatinkan, Pak. Maka dari situ kan saya mencoba untuk masuk ke partai ini, terus juga banyak perusahaan-perusahaan di Majalengka yang mungkin masih belum menerapkan sesuatu yang memang untuk kesejahteraan para karyawannya. Seperti misalkan cuti haid juga hanya di beberapa perusahaan yang cuti haid. Iya, cuti haid, terus juga cuti melahirkan gitu, terus belum lagi kompensasi segala macam itu hanya beberapa perusahaan lah yang masih yang sudah menjalankan itu, yang lainnya masih ya seperti biasa-biasa aja. Dan parahnya juga mungkin karena kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi atau seperti apa, para pekerja itu anteng-anteng aja. Jadi terkesan untuk perempuan gitu ya, mereka head segala macam itu tidak mengetahui kalau ada cuti head itu. Oke. Baik Kang, sorry dipotong. Ini kalau yang saya prediksi ya, atau yang saya perkirakan, mereka itu mungkin tidak tahu Kang. Mungkin tidak tahu, perempuan itu tidak tahu bahwa ada cuti haid. Kalau cuti melahirkan mungkin ada, mungkin familiar lah dan mereka tahu. Nah, tetapi ini saya juga baru tahu. Saya juga baru tahu bahwa ada cuti haid, walaupun saya mah laki-laki nggak bakal haid. Nah, itu dia. Itu kan masalahnya gini.
saya pribadi, kenapa sih saya ngotot-ngototan membuat atau mendirikan sebuah serikat pekerja di dalam satu perusahaan pada saat itu? Karena kan saya di garmen. Garmen itu kan dominan perempuan. Saya laki-laki nggak pernah ngerasain yang namanya head, ya kan? Nggak pernah. Cuma kan selama ini kita tahu lah kalau perempuan katanya kalau head itu sakit segala macam, terus suka marah-marah segala macam, dan memang sudah tercantum dalam undang-undangnya cuti head itu di hari pertama hari kedua jika memang terasa sakit mereka seperti libur nasional, mereka bisa libur dan ketika mereka tetap masuk kerja itu masuk lembur seharusnya. Ketika head terus dia masuk kerja hitungannya lembur gitu. Iya, harusnya kan seperti itu. Cuma di tempat saya pada saat itu masih belum banyak yang memahami itu. Jadi saya merasa kasihan gitu kan. Bagaimana misalnya buruh bisa sejahtera kalau seandainya seperti itu. Nah, sekarang saya berharap buruh ini benar-benar bisa sejahtera, terus misalkan hak-hak mereka bisa terpenuhi, juga enak buat ya saya juga di sana ada adik saya juga bekerja di pabrik, tetangga saya, keluarga saya yang lain gitu kan. Jadi saya pengen yuk buruh di Majalengka itu bisa benar-benar merasakan hak-haknya gitu. Oke. Nah, terus untuk suksesi Kang Ilham nih, walaupun sekarang masih bacaleg ya, saya berharap saya doakan jadi DCT lah, daftar calon tetap gitu ya. Amin. Daftar calon tetap hingga bukan bacaleg jadi caleg gitu. Ya. Jadi caleg. Nah, program apa nih Kang untuk suksesi Kang Ilham? Bocorannya? Untuk sampai saat sana sih saya masih belum banyak memikirkan itu karena masih fokus untuk DCT ini karena masih ada beberapa berkas juga yang mungkin masih belum terpenuhi. Oke, baik. Nah, Majalengka kan kalau berbicara buruh tadi ini kan saya rasa juga yang namanya juga partai buruh ya. Sepertinya konsennya akan ke buruh walaupun ketika memang sudah ada di parlemen ya semua lini memang harus kemudian harus bisa menangani. Karena kan tugas dewan itu kan legislasi, anggaran, budgeting. Anggaran tuh budgeting sama pengawasan. Nah, jadi harapannya ya ketika Kang Ilham terpilih ya mampu membuat regulasi yang berpihak kepada buruh gitu kan. Berpihak kepada buruh, kemudian pengawasan juga ya tadi pengawasan itu kan mengawasi bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan di Kabupaten Majalengka keberpihakan terhadap buruh juga cukup baik gitu. Walaupun perspektif saya ya Kang ya, perspektif saya juga ada juga kemudian perusahaan yang kemampuannya mungkin terbatas mungkin ya tanda kutip mungkin terbatas. Kalau bahasa saya ya harus ada win-win solution lah. Itu. Nah, Kang Ilham, aktivitas sekarang itu di pencalegan itu selain konsen di pencalegan aktivitas lainnya apa nih? Saya saya lihat-lihat tuh Kang Ilham tuh jago mainin ular nih. Kalau jago sih enggak, cuma memang sebatas hobi dan saya masih pemula sih sebenarnya. Itu pun saya bermain ular hanya untuk ular-ular yang tidak berbisa. Jadi saya hanya ingin menjaga juga ekosistem di alam. Memberikan sosialisasi kepada para petani karena kan selama ini banyak orang yang menganggap ular itu berbahaya atau segala macam, padahal kan itu bagus untuk siklus di alam juga. Seperti halnya misalkan terlalu banyak pembunuhan ular atau penangkapan ular itu kan tikus-tikus malah makin banyak pula. Tapi kalau seandainya itu terjaga, ular kan bisa akan makan tikus untuk hama di sawah gitu kan. Jadi bisa menjaga siklus itu. Dan saya mempelajari mana sih keluarga ular itu apa aja, terus mana yang tidak berbisa, mana yang berbisa, terus karakternya seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi perburuhan Kang. Karena nih kalau partai buruh tuh saya anggap representasinya dari buruh lah. Kepentingan buruh. Karyawan di Majalengka Kang, karyawan di Majalengka itu kan banyak yang dari luar nih. Mau tidak mau lah banyak dari luar. Nah, walaupun kemudian orang Majalengkanya juga banyak. Namun saya pernah baca medsos nih Kang, pekerja laki-laki itu relatif lebih sulit ketimbang perempuan yang masuk kerja ke pabrik. Nah, ini program atau solusi alternatif apa nih dari Kang Ilham manakala terpilih jadi anggota legislatif Kang? Mungkin kalau untuk saya pribadi nanti akan membuatkan seperti sebuah pelatihan
pelatihan, entah itu misalkan kita bidangnya di mana gitu kan, ada garmen, ada misalkan kayak sepatu atau apa, kita buatkan pelatihan terus untuk menyalurkan ke perusahaan-perusahaan, karena perusahaan sendiri pun pasti tidak akan mau rugi. Mereka jauh-jauh datang ke Indonesia dengan modal yang cukup besar, mereka tidak mau dong pekerjanya yang misalkan tidak punya keahlian, tidak punya skill. Jadi kita gimana sih caranya, cobalah kita buat pelatihan tersebut agar si calon pekerja ini mendapatkan skill, baru kita salurkan. Kan itu mudah-mudahan bisa membantu untuk Majalengka, terutama untuk para pekerja laki-lakinya. Karena memang benar di Majalengka sendiri walaupun banyak perusahaan tapi masih banyak juga yang belum bisa bekerja. Ya. Artinya salah satu programnya kemudian ketika Kang Ilham terpilih itu akan menginventarisir keahlian-keahlian para warga Majalengka yang laki-laki khususnya, keahliannya di bidang apa gitu ya, di bidang apa, kemudian dibuatkan sentra-sentra pelatihan kerja buat mereka gitu. Kalau yang memang garmen jadi garmen, kalau ahlinya misalkan ngabengkel mungkin meureun jadi bengkel meureun, kan kira-kira seperti itu. Oke Kang, kaitan dengan permasalahan buruh itu ada permasalahan yang lebih unik dan menggelitik menurut saya. Nah, buruh di Majalengka ini saya berat sebenarnya Kang mau cerita, cuman memang harus saya ceritakan ya biar nanti masyarakat juga tahu gitu bahwa fenomena ini ada. Nah, ada beberapa memang buruh ini dia punya kelainan suka sesama jenis gitu. Itu saya dengar selentingannya. Nah, waktu Kang Ilham masih ini boleh Kang Ilham jawab, boleh tidak ya? Boleh jawab. Ini sepengalaman Kang Ilham waktu jadi karyawan di salah satu pabrik, itu ada nggak ke arah-arah situ Kang? Sebenarnya ini juga menjadi jadi dilema juga untuk saya gitu kan. Ini untuk saya pribadi gitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri dan saya yakin di setiap daerah pasti ada. Terutama salah satunya di Majalengka ini dengan adanya perusahaan, adanya inflasi dari pekerja-pekerja luar gitu kan. Memang saya juga mendengar hal itu, ada beberapa gitu kan yang memang sesama jenis dan cukup meresahkan juga kalau untuk menurut saya gitu kan. Menurut saya ini cukup meresahkan, cukup mengganggu, dan ya mau gimana lagi, bukannya kita tidak bisa membenahi tapi mungkin harus sedikit-sedikit kita benahi gitu kan. Entah itu dari perilaku si pekerjanya untuk menguatkan iman, atau misalkan untuk mencari teman bergaul yang seperti apa. Karena memang ya pasti apalagi garmen katanya di dalam dunia garmen itu banyak hal-hal yang seperti itu katanya gitu kan. Dan untuk para pemilik kosan juga kan katanya dengar gitu kan, ada yang, jadi saya berharap pemilik kosan juga harus lebih selektif lagi, terus pihak perusahaan juga harus lebih melihat lagi. Mungkin seperti itu. Ini belum fix 100% karena kami abchannel.id baik AB Channel TV juga belum menginvestigasi, namun narasumber kami memang menyebutkan ada. Tapi investigasi secara menyeluruh kita memang belum lakukan gitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada, tetapi biasanya gosip itu adalah kebenaran yang tertunda biasanya gitu. Oke, Kang Ilham, selain tadi serba-serbi buruh itu, ini buruh Majalengka ini kan memang dengan adanya pabrik yang cukup banyak berdiri di Kabupaten Majalengka, kemudian banyak juga sektor-sektor ekonomi lain yang tumbuh seperti kosan dan seterusnya. Itu kosan di Majalengka itu tarifnya berapa biasanya Kang? 1 bulan itu. Kita hitung-hitungan dengan UMK deh. Itu emang enggak semua, tapi rata-rata itu sekitar 500 satu bulan itu untuk 2 orang itu kadang agak beda, tapi mereka bisa patungan gitu. Oke, 500.000 itu satu kosan, satu kamar berarti ya, satu kamar. Nah, itu bisa buat 2 orang. Bisa buat 2 orang, 3 orang. Berarti kalau satu kamar 3 orang, kemudian patungannya bisa patungan, tapi nanti harganya tuh enggak 500, entah itu 800. Jadi mereka nanti patungan gitu. Kirain saya teh
ngontraknya dia 500.000 nya enggak serek 2 orang 3 orang enggak berarti oh gitu. Jadi misalkan 700 untuk 2 orang berarti patungan 350 per orang. Oke, katakanlah per orang sabaraha. Kalau untuk per orang itu sekitar 500-an. 500. 400 500 masuk. Kalau satu kamar 2 orang, Satu kamar 2 orang tuh lebih dari 500. enggak per orangnya berarti Kena sekitar ya. Jadi justru dengan lebih dari 1 orang itu bisa lebih murah mereka. Iya, kisaran berapa? 700-an. 700 satu kamar itu berarti dibagi 2 350. Iya. Oke, 350. UMK Majalengka teh 2.028.000. 2.100.000 sekarang. 2.100.000. 2.100.000. Kosan 350. Kita berhitung nih, Sangat jauh sih, sangat jauh dari kata layak sebenarnya. Oke, kita berhitung dulu. 2.200.000 dikurangi 2.100.000 dipotong biaya kosan 350 berarti sisa sabar tuh. Berarti sisa 285. 185. Makan itu dikasih nggak? Sama ada yang dikasih ada enggak lah? Makan itu kalau untuk kosan biasa itu mereka beli sendiri. Enggak di pabrik. Oh, di pabrik. Tergantung pabriknya. Kalau memang sampai saat ini hanya beberapa sih garmen yang menggunakan catering, tapi tetap catering juga kan mereka harus ada potongan juga gitu. Ada potongan. Ada perusahaan yang menggunakan catering dan masih tetap jadi dari gaji itu dipotong untuk catering itu ada. Dari UMK itu? Ada. Atau dari kan ada uang makan di luar ya UMK. Itulah dia terkadang yang uang transport, cuti tahunan, uang makan itu terkadang ya ada yang bayar ada yang enggak gitu. Oke. Ya mudah-mudahan teman-teman dari Disnakertan juga bisa mudah-mudahan menyaksikan. Nah, ini fenomena yang ada, Pak. Nah, kemudian tadi 185 ya. 185 kosan. Belum meuleun jajan naon-naon meureun biaya sehari-hari meureunnya 1 juta, 1,5 juta. Nyawa kan normalnya itu KHL satu orang 1 bulan itu biaya 1.200.000-an normalnya itu untuk pengeluaran 1.200.000 di luar kontrakan atau di luar kontrakan 1.200.000 ditambah 3,5 155 nya 155 berarti masih punya 550. Itu belum kalau mereka nyicil motor belum jalan-jalan kapan nyaweyan makanya dari itu sebenarnya tek bebek tek sowan tuh karyawan sebenarnya ya untuk masalah kayak liburan atau misalkan wisata juga memang kita juga harus dihitungkan kan. Karyawan kalau kerja terusnya nggak ada hiburan juga takutnya kan mumet kan gitu. Jadi kan harus ada yang namanya hiburan juga untuk mendongkrak wisata Majalengka juga kan sebenarnya. Nah, itu tugasnya Kang Ilham ketika jadi anggota DPR dari Partai Buruh. Insya Allah. Gitu. Nah, ayen pernah kesurupan di pabrik teh. Untuk masalah kesurupan itu gimana ya, saya kalau memang dibilang ada ya ada, tapi juga kita juga nggak bisa mengatakan bahwa itu kesurupan atas hal gaib atau bagaimana, karena kan ada beberapa persepsi, ada beberapa pandangan juga tentang kesurupan itu. Ada yang lewat medis, ada yang memang jalur gaib itu gitu kan. Ada yang mungkin orang itu lapar atau mungkin perut kosong terus kerja capek pingsan, atau ada yang nangis segala macam, ada yang merasa kesal kerja atau ada permasalahan di rumah kebawa ke perusahaan itu kan akhirnya nangis atau pura-pura kesurupan, ada yang seperti itu. Tetapi kesurupannya ada. Nah, dari kesurupan itu terserah perspektif di sana yang menilai dia apakah dia memang dilihat dari perspektif gaib ya silakan. Dilihat dari perspektif kemudian dia punya masalah pribadi di rumah terbawa ke situ jadi ada kejadian teriak-teriak ya itu silakan. Tapi faktanya ada. Lain kujurik baik berarti. Oke, kemarin tuh Maidai Fiesta ya. Itu kemarin sebenarnya yang hari apa ya? Kalau dibilang Maidai Fiesta kurang tepat ya, karena kan itu kita caranya bulan Juni. Jadi kita menggunakannya sebenarnya konsepnya masih sama untuk memeriahkan Maidai Fiesta, hanya karena ada
satu dan lain hal. Akhirnya kita mundur di Juni dan kita rubah temanya dengan atau judulnya juga kita rubah jadi Mimbar Akbar, Forum Komunikasi Buruh Majalengka gitu kan. Partai Buruh ini di Dapil 2 tuh ada berapa caleg kan? Dapil 2 itu Dapil 3 Dapil 3 itu saat ini ada 3. Ada 3 caleg termasuk Kang Ilham. Ya. Duanya siapa Kang? Itu yang satu perempuan dan yang satu itu Asep. Dari mana dia? Dari Cisampong. Oh, Cisampong. Oke. Kalau Dapil 2 juga ada ya. Dapil 1 ada, Dapil 2, Dapil 3. Semua dapil ada Kang? Ada. Pengetahuan Kang Ilham? Ada semua. Terakhir Kang, buat teman-teman Partai Buruh dan buruh mau ngomong apa silakan. Untuk buruh-buruh di Majalengka, perjuangan kalian saat ini masih sangat terjal. Upah layak kalian kan masih sangat jauh dari kata layak lah. Bukan upah layak, maksudnya upah Majalengka itu sangat jauh dari kata layak. Maka dari itu kami hadir dari Partai Buruh untuk kalian dan semoga dengan terpilihnya kami dari Partai Buruh untuk di Majalengka bisa meringankan perjuangan kalian, bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kalian dan lebih memperhatikan kaum menengah ke bawah. Bukan masalah siapa yang jadi saya bakal tetap jadi buruh, bukan, tapi kita akan melihat atau memilih siapa yang nanti akan berada di sana, itu yang bisa memberikan perhatian lebih untuk kalian, untuk para buruh. Rumah yang paling baik untuk buruh ya ini Partai Buruh. Mungkin itu aja. Cukup Kang Ilham? Baik. Teman-teman abchannel.id atau AB Channel TV, ini ada titipan dari rekan kami, barangkali yang memerlukan air untuk isi ulang galon. Nah, ini ada Siman Water Group. Nah, nanti untuk nomor teleponnya ada di deskripsi atau running text-nya podcast kami bersama Bacaleg dari Partai Buruh. Terima kasih. Salam sejahtera, sehat selalu.